Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor. Perkenalkan, saya Eka Saputra, salah satu staf pengajar di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Kali ini saya akan mencoba memberikan pengajaran salah satu mata kuliah saya, yaitu Kimia Pangan. Kimia Pangan adalah salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Nah, seperti mata kuliah lainnya, tentu untuk memperlancar proses belajar mengajar diperlukan suatu perencanaan. Dalam hal ini, mata kuliah kimia pangan menggunakan RPS, yaitu Rencana Pembelajaran Semester, di mana di dalam RPS ini tertuang semua hal yang berhubungan dan menunjang selama pembelajaran kimia pangan berlangsung pada setiap semesternya. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah kimia pangan ini adalah pada akhir pembelajaran, mahasiswa mampu mengetahui prinsip-prinsip kimiawi komponen bahan pangan, baik komponen makro seperti air, lemak, karbohidrat, protein, dan enzim, maupun mikroelemen seperti vitamin dan mineral. Mata kuliah kimia pangan ini tidak memiliki prasyarat untuk mengambilnya dan akan diberikan pada setiap semester 3 dengan bobot 3 SKS, 2 SKS materi, dan 1 SKS praktikum. Adapun jumlah pertemuan terdiri dari 16 pertemuan, di mana 14 pertemuannya kuliah dan 2 pertemuannya masing-masing, 1 pertemuan untuk UTS, ujian tengah semester, dan 1 untuk UAS, ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini, saya memberikan materi terkait tentang protein, di mana nantinya yang saya berikan adalah menggunakan ceramah tatap muka secara daring. Kebetulan dalam kondisi pandemi, jadi untuk memberikan pengajaran masih menggunakan daring melalui aplikasi Zoom. Perkuliahan saya mulai dengan memberikan materi tentang protein, di mana nantinya diselingi dengan interaksi, jadi mahasiswa saya perbolehkan untuk bertanya maupun saya yang bertanya kepada mahasiswa. Adapun inovasi pembelajaran yang saya gunakan pada saat memberikan materi protein ini adalah pada akhir kuliah saya memberikan soal tentang studi kasus terkait dengan topik protein, yang nantinya studi kasus ini akan dijawab atau diselesaikan oleh mahasiswa dengan terlebih dahulu saya mengelompokkan mahasiswa tersebut menjadi kelompok-kelompok kecil terdiri dari 3 sampai 4 orang mahasiswa setiap kelompok. Penilaian pada mata kuliah kimia pangan ini menggunakan pembobotan untuk penentuan nilai akhirnya, di mana bobotnya terdiri dari komponen tugas, praktikum, soft skill, UTS, dan UAS. Nah, nantinya untuk nilai tugas diambil dari tugas-tugas yang diberikan pada akhir kuliah, kemudian praktikum dari ujian praktikum, kemudian soft skill diambil dari kedisiplinan mahasiswa seperti ketepatan waktu dalam mengikuti perkuliahan maupun tingkah laku selama mengikuti perkuliahan kimia pangan. Kemudian untuk UTS dan UAS diambil dari nilai akhir setelah mengikuti UTS dan UAS. Baik, berikut akan saya tampilkan video pengajaran saya yang saya rekam menggunakan recorder di aplikasi Zoom. Jadi pengajaran ini tentang protein yang akan diikuti oleh mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga semester 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, kali ini kita akan membahas tentang protein 1. Nanti kita akan membahas tentang apa itu protein, pengertiannya apa, strukturnya apa, fungsinya apa, manfaatnya apa di bidang pengolahan. Dan nantinya pasti akan bisa kalian manfaatkan untuk bidang-bidang mata kuliah selanjutnya ataupun topik-topik penelitian yang akan kalian lakukan. Sebelum Bapak masuk ke materi Bapak, ada yang perlu kalian diskusikan terkait materi-materi sebelumnya? Sepertinya belum, Pak. Oke. Nah, sebelum kita mulai kuliah ini, kira-kira menurut kalau kalian mendengar kata protein, apa sih yang kalian punya gambaran protein itu apa sih? Silakan, yang mau menyampaikan pendapatnya. Apa itu protein? Mungkin kumpulan dari asam amino, Pak. Oke, terima kasih Nasri. Ada yang lain? Jadi protein adalah dia berasal dari kata Yunani. Jadi protein itu berasal dari kata Yunani, proteus artinya yang pertama.
ini terbukti dengan istilahnya namanya two take phase plus. Jadi dia menduduki tempat pertama, tempat utama. Kenapa? Karena tidak ada satupun unsur hidup di bumi ini ataupun tidak ada makhluk hidup yang unsur penyusun tubuhnya tidak tersusun dari protein. Jadi protein itu adalah unsur penyusun. Nah, protein disebut juga polipeptida. Jadi dia polipeptida itu artinya dia untayan-untayan. Jadi dia bukan sederhana, dia kompleks. Disebut juga dia makromolekul. Kemudian hidrolisisnya menghasilkan asam-asam amino. Jadi protein tersusun oleh rangkaian asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke fungsi protein. Ada yang sudah tahu kira-kira apa aja fungsi protein itu kira-kira? Memperbaiki sel mungkin, Pak. Memperbaiki? Memperbaiki sel. Oke, ada yang lain? Silakan. Sebagai sumber energi, Pak. Sebagai sumber energi. Ada lagi yang lain? Memelihara jaringan tubuh, Pak. Memelihara jaringan tubuh. Oke. Nah, ada beberapa fungsi protein ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah dia pembangun struktur. Kemudian dia sarana transportasi, kemudian dia respon imun, kemudian dia regulator energi, kemudian katalis. Kita akan bahas pertama. Protein pembangun struktur. Tadi di awal Bapak sudah mengatakan bahwasanya protein adalah unsur pembangun dalam tubuh. Artinya apa? Seluruh organ-organnya atau sel-sel yang rusak itu akan digantikan oleh sel-sel yang baru. Nah, proses pergantian sel-sel yang baru itu dipengaruhi oleh protein. Jadi salah satu unsur protein adalah unsur pembangun. Kemudian protein juga bersifat sebagai transport, pembawa. Nah, contohnya hemoglobin. Hemoglobin adalah salah satu unsur jenis dari darah ya, yang fungsinya membawa oksigen. Nah, tanpa ada hemoglobin, tentu oksigen tidak akan bisa ditransportasikan ke bagian-bagian dari tubuh. Sehingga jika tidak ada oksigen, maka tidak akan terjadi proses oksidasi biologis. Oksigen adalah bahan bakarnya. Jadi dibutuhkan pembawa, transport. Kita tahu ya, tubuh kita itu bisa menyehatkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dalam tubuh itu ada respon imun, ada imun. Kapan dia bekerja? Tubuh kita itu, sel darah putih itu bekerja pada saat optimumnya di malam hari. Jadi malam hari itu biasanya sel darah putih itu bekerja dia. Apa kerjanya? Semua kuman-kuman ataupun hal-hal pengganggu yang masuk selama aktivitas kita di pagi hari sampai sore hari, maka malam hari itu akan diakumulasi oleh sel darah putih. Karena pada saat kita tidur atau tidak beraktivitas, maka energi yang ada di tubuh kita itu full untuk dilaksanakan oleh sistem imun tubuh kita untuk bekerja. Kemudian regulator energi. Nah tadi, apa jadinya kalau kita tidak punya otot? Maka kita akan seperti robot. Kita tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas, tidak ada sendi, tidak otot, maka itu akan kaku. Nah, otot dan lain-lainnya itu juga strukturnya dipengaruhi oleh protein. Enzim adalah sesuatu yang fungsinya adalah mempercepat reaksi. Jadi enzim hanya berperan sebagai proses yang bisa mempercepat reaksi ataupun reaksi itu bisa dipersingkat. Tapi keberhasilan reaksi tersebut itu tidak dipengaruhi oleh enzim. Nah, enzim termasuk penyusunnya adalah protein. Sehingga fungsi enzim sebagai katalis itu termasuk fungsi enzim. Sehingga nantinya apapun sifat protein itu akan berpengaruh kepada sifat enzim. Protein hancur di suhu berapa, enzim maka akan hancur juga di suhu seperti itu. Kenapa? Karena unsur penyusun enzim adalah protein. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Tidak ada? Mungkin Oke, kita lanjut. belum, Pak. Oh, silakan Nasri. Oh, masih belum, Pak, mungkin. Oh, masih belum. Oke, kita lanjutkan. Struktur protein. Protein memiliki 4 struktur ya. Ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, kemudian asam amino. Tadi kita ngomong di awal bahwasanya protein tersusun oleh rangkaian asam amino. Nah, sehingga unsur penyusun protein atau monomernya adalah asam amino. Nah, ini gugus fungsinya. Nah,
asam amino, kenapa namanya asam amino? Itu menerangkan bahwasannya menunjukkan senyawa ini memiliki dua gugus fungsi, yaitu gugus karboksil yang bersifat asam dan gugus amino yang bersifat basa. Nah, karena ada dua gugus fungsi ini, maka sering kita dengar protein itu bersifat amfoter. Jadi protein bisa dihidrolisis menggunakan asam ataupun dalam kondisi menggunakan basa. Kenapa? Karena gugus fungsinya terdiri dari asam amino yang bisa bersifat asam dan juga bisa bersifat basa. Sehingga untuk kita menghidrolisis protein itu bisa dalam kondisi asam, bisa dalam kondisi basa. Nah, sifat asam amino itu terdiri dari pertama dia larut dalam air, kurang bersifat asam dibandingkan asam karboksilat, terus kurang basa dibandingkan amina. Jadi dia asam dan basa, tapi dia kurang basa ataupun asam dibandingkan beberapa senyawa yang bersifat asam ataupun bersifat basa. Nah, asam amino sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Ada asam amino esensial, ada asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang diperoleh hanya dari makanan sehari-hari. Tidak dapat disintesa di dalam tubuh. Asam amino non-esensial itu asam amino yang dapat juga disintesa dalam tubuh melalui proses transaminasi. Jadi artinya gini, untuk mendapatkan asam amino esensial, tidak bisa tanpa kita mendapatkan dari makanan kita, dari tanaman ataupun dari tumbuhan ataupun dari hewani. Tapi kalau non esensial itu bisa disintesa langsung tubuh kita melalui proses transaminasi. Nah, ada 10 jenis asam amino esensial, ada lisin, triptopan, sampai arginin. Nah, disinilah keunggulan produk-produk perikanan. Ke-10 jenis asam amino esensial ini lengkap ada di komoditi perikanan, di ikan. Apakah di tanaman ataupun yang lain tidak ada, Pak? Ada. Tapi misalnya tanaman di Cerealia, mungkin di Cerealia tidak ada valin, tidak ada arginin. Tapi untuk di ikan lengkap. Ke-10 jenis asam amino esensial itu ada di dalam ikan. Jadi lengkap. Nah, kemudian protein juga bisa terdenaturasi. Jadi bisa hancur dia, bisa rusak dia, namanya denaturasi. Kira-kira, kalau Bapak bertanya, kira-kira apa aja sih yang menyebabkan denaturasi protein itu? Ada yang tahu? Suhu tinggi, Pak. Suhu tinggi. Ada lagi yang lain? Tekanan tinggi mungkin, Pak. Apa? Tekanan tinggi mungkin, Tekanan Pak. tinggi. Ada lagi yang lain? Nah, oke, kalau tidak ada. Denaturasi protein itu bisa terjadi oleh suhu, asam, ataupun basa. Apa itu denaturasi protein? Denaturasi protein adalah hancurnya suatu rangkaian protein. Apanya yang hancur? Agregatnya, penyusunnya. Apa itu asam amino? Jadi kan misalnya suatu protein ini tersusun oleh 30 atau 40 asam amino. Ada lisin, valine, ada urutannya. Nah, adanya denaturasi berubah agregatnya itu. Sehingga menyebabkan perubahan bentuk, tekstur, warna, ataupun bau. Kita kan lihat. Nah, ini denaturasi mengacu pada berbagai proses yang menyebabkan perubahan struktur 3 dimensi protein tersebut. Nah, denaturasi bisa dengan asam, basa, ataupun suhu tinggi. Bagaimana cara melihatnya? Bisa perubahan agregat bentuk, warna, ataupun baunya. Contohnya adalah telur. Kita tahu ya, ataupun susu. Sewaktu kalian membuat susu dengan air panas ya, dia kan akan menggumpal kan ya. Kan menggumpal langsung susunya itu kan ya. Baru diaduk kan baru hancur lagi kan ya. Penggumpalan itu itulah perubahan agregat. Oleh apa? Tadi air panas, oleh suhu. Kayak kita goreng telur juga gitu. Jadi dari bentuknya cair menjadi solid ataupun padat. Itu adalah salah satu beberapa contoh denaturasi protein. Nah, yang perlu diingat di denaturasi protein adalah denaturasi protein itu tidak menyerang ikatan peptida. Sehingga apa? Denaturasi terjadi hanya di struktur sekunder, tersier, dan kuaternat. Jadi denaturasi itu
tidak menyerang struktur primer. Jadi bukan semua struktur yang terdenaturasi. Jadi ini hanya struktur primer yang tidak terdenaturasi. Kenapa? Karena denaturasi protein itu tidak menghancurkan ikatan peptida, hanya merubah agregat asam aminonya, rangkaian asam aminonya. Sehingga protein struktur primer itu tidak terdenaturasi, dimulai sekunder, tersier, dan kuartaner. Nah, ini adalah contoh dari denaturasi protein. Jadi perubahan agregat ya, jadi terlihat seperti itu. Nah, ini denaturasi protein. Nah, ini referensinya. Jadi kalian bisa membaca ya beberapa referensinya. Ada Murray, ada Stiller, ada Legner. Oke, selanjutnya kita akan diskusi ya. Silakan yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nasri. Kalau tidak salah saya pernah baca untuk denaturasi suhu pada enzim ini kan pada suhu 60 derajat ya Pak, kalau nggak salah. Ini mengapa ya Pak? Kok enzim ini rusak atau terdenaturasi pada suhu tersebut? Oke, baik. Terima kasih Nasri. Nah, enzim rusak atau tidak optimum di suhu 60. Nah, tadi kita sudah bahas di awal. Unsur penyusun enzim itu adalah protein. Jadi apa yang terjadi kalau penyusunnya protein, maka sifat si penyusun akan mengikuti sifat si yang disusun. Betul ya? Nah, karena tubuhnya yang membalutnya itu adalah protein, maka semua sifat-sifat yang ada di protein, yang buat dia bagus, yang menghancurkan dia, itu akan berlaku di enzim. Nah, kita tahu protein itu akan rusak di atas suhu 60. Sehingga kalau kalian membaca jurnal, baca penelitian, enzim rata-rata akan berkurang keaktifannya apabila dia berada di atas suhu 60. Jadi karena sifatnya mirip dengan protein, maka enzim juga kurang optimum kerjanya di atas suhu 60. Optimumnya di berapa enzim itu, Pak? Rata-rata di 50 sampai 60. Itu optimum kerjanya. Begitu, Nasri. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, Bapak punya pertanyaan nih. Kira-kira, ini kan kita kan pengolahan ya, teknologi hasil perikanan. Apa sebenarnya peran protein ini pada produk-produk perikanan? Misalnya produk-produk berbasis perikanan, misalnya produk basah, semi basah atau kering basah, ada surimi, semi basah ada bakso, produk kering ada nugget. Kira-kira protein itu berperan di apa dia pada produk-produk hasil dari komoditi berbahan baku perikanan? Silakan yang mau menjawab. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Bunga. Untuk pembentukan gel, Pak. Pembentukan gel. Gimana itu pembentukan gelnya itu kira-kira? Kalau setahu saya itu karena protein berpengaruh dengan suhu, jadi seiring bertambahnya suhu itu juga mempengaruhi pembentukan gelnya tersebut. Oke, terima kasih Bunga. Benar jawabannya. Jadi kita tahu ya, protein adalah salah satu komponen proksimat. Nah, komponen proksimat itu sangat berpengaruh kepada produk-produk yang akan kita buat. Di mana pengaruhnya? Pertama di rasa. Jadi protein itu mempengaruhi terhadap rasa. Suatu produk atau bahan baku yang memiliki kandungan protein yang tinggi itu akan menambah rasa manis. Dari mana rasa manisnya? Dari asam amino yang menyusun protein tadi. Itu makanya kalau kalian pernah nggak lihat orang tambak itu lagi panen tambak udang misalnya, kan supervisor kan nyicipin udang ya untuk menentukan grade udangnya, grade A, grade B, grade C. Gimana cara dia menentukannya? Dia akan makan mentah-mentah itu udang itu. Nah, semakin manis rasa udang itu, maka semakin tinggi grade udang itu. Jadi dia ada grade A, jadi mungkin di harganya ya, grade A itu harganya berapa, grade B itu harganya berapa, grade C itu harganya berapa. Begitu juga dengan produk-produk perikanan. Pada saat kita mau membuat suatu produk, diversifikasi produk perikanan yang berbasis perikanan, nah,
semakin banyak komponen protein yang ada dalam produk ini, ingredient produk kita, maka itu salah satunya akan mempengaruhi adalah rasanya. Yang pertama rasa. Yang kedua adalah tekstur. Untuk produk-produk yang proteinnya lumayan atau relatif tinggi, itu teksturnya akan kokoh, tidak gampang hancur. Jadi teksturnya padat ya, jadi dia tidak gampang hancur ya, kokoh. Kemudian yang terakhir adalah sudah pasti makanan-makanan yang diperkaya dengan protein itu akan membantu si pengkonsumsinya, terutama anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Kenapa? Karena protein fungsinya salah satunya adalah unsur pembangun dalam tubuh. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa sih anak-anak ini pertumbuhannya tidak sesuai dengan umurnya, kecil, nggak tinggi dia. Mungkin salah satunya adalah disebabkan oleh mungkin pola makannya atau komponen gizinya itu kurang asupan proteinnya. Begitu. Kemudian berikutnya, Bapak akan bertanya. Kita kan tahu ya, denaturasi itu pasti terjadi karena ada suhu, asam, basa. Menurut kalian, apakah ada cara untuk mencegah denaturasi atau menghambat denaturasi protein itu? Sementara semua pengolahan ini membutuhkan suhu. Lalu berarti terdenaturasi dong semuanya, Pak. Nah, siapa yang bisa memberi penjelasan? Gimana itu? Kontradiktif dia. Salah satunya pengolahan itu membutuhkan suhu, ada asam, ada basa. Tapi satu sisi protein itu akan terdenaturasi dengan adanya perlakuan suhu, asam atau basa. Jadi menurut kalian, gimana sebenarnya? Apakah memang tidak perlu pengolahan atau gimana denaturasi bisa dihambat? Silakan. Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan Ulfa. Yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, denaturasi protein itu bergantung juga berkaitan dengan suhu ya, Pak. Mungkin bisa ditambahkan dengan perlakuan ditambahkan es batu seperti itu, Pak, agar suhunya stabil, lalu proteinnya tidak terdenaturasi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ulfa. Nah, kita harus tahu apa fungsi pengolahan. Pengolahan itu biasanya pengolahan itu diberikan adalah untuk memperpanjang masa simpan, benar ya? Jadi kenapa harus diperpanjang masa simpan? Supaya nggak rusak dia. Emang kalau rusak kenapa? Nggak bisa dong dia dimanfaatkan. Nggak bisa dikonsumsi, nggak bisa digunakan untuk produk-produk lanjutan. Sehingga dibutuhkan suatu namanya pengolahan untuk memperpanjang masa simpan suatu produk ini atau bahan baku ini agar dia bisa digunakan lebih lama. Nah, tanpa adanya pengolahan, dia akan rusak. Kalau produk udah rusak, hilang dong semua komponen gizinya. Sudah komponen gizi hilang, tidak termanfaatkan. Artinya apa? Kerugiannya besar sekali. Nah, dengan adanya pengolahan, pasti akan terjadi denaturasi, tapi tidak se ekstrim tanpa adanya pengolahan. Tapi paling tidak, pengolahan ini bisa memperpanjang masa simpan, walaupun pengaruh dari masa simpan yang panjang itu tadi, yang lebih lama tadi, itu mempengaruhi komponen gizinya. Tentu komponen gizinya nggak sama, sewaktu dia masih dalam kondisi segar ataupun belum diberi perlakuan apa-apa. Setelah diberi perlakuan, pasti itu akan berpengaruh pada komponen gizinya. Pasti akan turun, nggak mungkin bertambah. Nah, selanjutnya, ada juga pengolahan-pengolahan yang memiliki bahan tambahan untuk mencegah denaturasi. Misalnya surimi. Kita tahu ya, surimi itu disimpan dalam suhu beku. Bayangkan, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Artinya apa? Bah, nanti kita cuma makan ini, Pak, ikan beku, ikan hancuran daging yang beku. Tidak. Makanya di surimi itu ditambahkan namanya cryoprotectant. Jadi cryoprotectant di sini ya, fungsinya adalah untuk mencegah laju denaturasi tidak secepat tanpa adanya cryoprotectant. Jadi contohnya seperti ini. Nah, bentar ya. Oh, saya lupa sudah saya tutup share screen-nya. Bentar. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah misalnya protein misalnya, daging ikan misalnya. Ini masih segar nih ya. Nah, kemudian dengan adanya suhu, asam basa, maka akan terjadi denaturasi. Gimana cara maksudnya? Putus-putus dia. Kenapa? Dia terdenaturasi. Nah, ada rongganya. Terlihat ya, ini rongganya ya, terlihat ya. Nah, dengan adanya cryoprotectant,
ini ditutupin oleh krioprotektan. Tapi tidak seperti yang biasa, tidak seperti yang awal lagi. Tapi paling tidak, lubang yang kosong ini ada sedikit penutupnya. Sehingga apa? Laju denaturasi itu bisa diperlambat. Jadi misalnya tadi ini kan protein yang utuh, lalu denaturasi bolong-bolong dia. Ada bagian-bagian yang hancur. Sehingga apa? Ini kan kosong nih, hancur nih. Nah, untuk mengisi ini perlu namanya suatu bahan. Salah satunya namanya krioprotektan. Gimana cara kerjanya? Dia menutupin celah-celah yang tadinya terdenaturasi. Walaupun tidak seperti awal, tidak utuh dia, karena strukturnya beda, nggak seperti awal. Tapi paling tidak dengan adanya ini kan kosong aja tanpa ada barrier ya. Nah ini ada barriernya penghalang, walaupun tetap tidak seperti semula. Itu namanya krioprotektan. Itu salah satu bahan yang digunakan untuk mencegah laju denaturasi tidak cepat tanpa adanya krioprotektan. Makanya surimi itu bisa disimpan berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Oke, silakan. Yang mau bertanya lagi sebelum saya akhiri kuliahnya. Iya Pak, izin bertanya Pak. Nah, silakan Insul. Mengapa protein disebut amphoter Pak? Oke, terima kasih. Protein bersifat amphoter karena protein itu bisa didegradasi atau dihidrolisis dengan kondisi asam ataupun dengan kondisi basa. Kenapa? Karena unsur penyusun protein atau monomernya atau agregat atau penyusunnya adalah asam amino. Asam amino itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Sehingga karena unsur penyusunnya bisa dalam kondisi asam dan kondisi basa, maka sifat protein itu pasti bisa dalam kondisi asam, bisa dalam kondisi basa, bersifat amphoter. Begitu, Fikri. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada yang tertarik mau melakukan penelitian menggunakan pengujian proxima? Protein salah satunya? Iya Pak, saya Pak. Oke, jadi nanti bisa namanya diversifikasi pangan ataupun pangan fungsional ya, ada banyak sekali ya, hal yang bisa dikaji dengan menggunakan unsur protein ini. Silakan, yang masih ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita bicarakan hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun kondisi pandemi sudah melandai ya, tapi tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat ya, walaupun kuliah masih menggunakan Zoom. Jika masih ada pertanyaan, kalian tetap bisa bertanya, bisa kirim email ke saya ataupun melalui chat WA ke saya. Jadi bisa ya, jadi silakan saja. Mungkin waktu kuliah ini belum ada nyantol pertanyaannya, tapi setelah kuliah, baru ingat ini tadi mau ditanyakan. Nah, silakan aja, boleh kirim email, boleh juga melalui chat WA ya atau SMS. Baik, saya akhiri kuliahnya hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang bagus menurut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih. Demikianlah video pengajaran ini. Semoga video ini bermanfaat bagi semua dan tentunya bermanfaat bagi saya, terutama untuk kelulusan sertifikasi dosen saya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu asesor yang menilai saya. Mohon maaf jika ada kesalahan saya selama pengambilan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.